Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1-11 dan saya akan membacakan ayat yang ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, banyak berita bohong atau berita hoax yang menyatakan seolah-olah Yesus tidak pernah mati di kayu salib, Yesus tidak pernah bangkit, kuburnya kosong karena mayatnya dicuri para murid, Yesus pergi ke India atau ke Perancis dan mempunyai keturunan dinasti di sana. Tapi ini semua berita palsu. Fakta kematian dan kebangkitan Yesus dapat dipercaya karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu kubur Yesus kosong karena peristiwa adikodrati, supranatural. Para murid Yesus tidak mungkin berani mencurinya karena kubur Yesus disegel dan dijaga oleh tentara Romawi. Yang kedua, yaitu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada 11 murid dan juga ke-500 orang pengikutnya. Ini tidak mungkin merupakan peristiwa halusinasi karena 500 orang menjadi saksi kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, termasuk Rasul Yakobus yang tadinya adalah tidak percaya, dia adalah adik Yesus yang kemudian menjadi percaya karena bertemu dengan Yesus yang bangkit. Rasul Paulus yang tadinya adalah penganiaya, membenci orang Kristen, menangkap dan menjebloskan orang Kristen ke penjara, berubah menjadi rasul dan pemberita Injil karena mengalami peristiwa perjumpaan kebangkitan Yesus Kristus. Yang ketiga, peristiwa yaitu kebangkitan Yesus dan kematiannya dicatat oleh para sejarawan Yahudi dan sejarawan Romawi, sehingga ini adalah dokumen fakta yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, terjadi perubahan sikap hidup dari para murid dan para pengikut Yesus. Tadinya ketika Yesus ditangkap dan dihukum mati, mereka menjadi takut, putus asa dan bersembunyi dari orang banyak. Tetapi setelah mengalami kebangkitan dari Yesus Kristus, maka mereka menjadi berani, bersemangat, dan juga memberitakan Injil, bahkan rela mati untuk memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Ini tentu tidak dapat terjadi kalau bukan karena perjumpaan dengan Yesus yang benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudara, ini adalah fakta-fakta yang menyatakan bahwa kematian kebangkitan Yesus dapat kita percayai, memberikan jaminan kemenangan atas dosa persoalan hidup kita, dan juga kebangkitan Yesus memberikan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mempercayai dan meyakini kematian dan kebangkitan Yesus memberikan jaminan bagi pengampunan dosa, hidup yang kekal, pengharapan atas apapun persoalan hidup kami dapat menyelesaikannya karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.